Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus menjaga jarak ya. Karena di area pandemi seperti ini, kita harus memakai masker dan menjaga jarak. Ya, kesini, agak kesini. Sini. Ya. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Emma, Ada, Irma, ada, Bima, ada, Gilang. ada. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita belajar masuk materi, apa itu tujuan kita belajar? Yaitu supaya kalian dapat memahami ide pokok, dapat mengetahui perkembangbiakan secara generatif, dan dapat mengenal negara-negara di negara Asia Tenggara. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar di buku kalian. Itu ada gambar apa saja? Iya, betul. Ada gambar lingkungan, kelinci sedang memakan wortel, ada gambar makhluk hidup, dan Pak Tani menyemprot padi agar terhindar dari hama. Dari gambar tersebut bahwa manusia dan hewan itu sangat tergantung pada tumbuhan, karena tumbuhan itu bisa dijadikan sumber makanan bagi manusia. Selain itu, sumber makanan juga menghasilkan oksigen, seperti sumber yang kita tahu oksigen itu berguna bagi sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya siapa yang tahu ide pokok? Ya. Ide pokok adalah gagasan utama. Ya, ide pokok itu adalah gagasan utama. Yang itu nama lainnya ya. Jadi ide pokok sendiri itu adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembang paragraf, yang biasanya itu ide pokok ini berada di kalimat penjelas yang dapat menjelaskan dari kalimat pokok. Nah, sekarang kalian akan ibu bentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, sekarang kalian baca buku yang ada di buku siswa. Kalian baca, itu kasih waktu 2 menit untuk membaca.
yang dilihat di depan. Ini gambar apa? Jagung. Ya, ini gambar jagung. Nah, di buku teks kalian itu ada bacaan bagaimana cara tumbuhan jagung berkembang biak. Nah, sudah kalian bacakan? Sudah. Nah, sekarang kalian nanti maju satu persatu untuk membacakan apa ide pokok dari bacaan teks tersebut, ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, Pak Irma silakan maju ke depan. Maju. Membaca ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia penduduk kalau pulang Madura menjadikan sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasilan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Bagus. Sekarang apa ide pokok dari paragraf tersebut adalah Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. ya. Jadi dari ide pokok paragraf pertama itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, sekarang kelompok 2, silakan maju. Perwakilan Bunga. ya, Bima, maju. Seorang petani jika memulai perbaikan tanamannya dengan menanam biji jagung setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga tinggi setengah bulan tua. Jagung dapat dipanen oleh petani. Ya, betul. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang kita belajar mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu cara perkembangbiakan tumbuhan itu? Ada yang vegetatif dan ada. Nah, sekarang kita belajar mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu cara perkembangbiakan tumbuhan itu secara apa saja? Secara vegetatif dan secara generatif. Kalau vegetatif itu dilakukan secara tidak kawin, dan kalau generatif itu dilakukan secara kawin. Nah, sekarang kita fokus belajar mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, sebelum kita terjun ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Ibu punya gambar apa ini? Bunga sepatu. Ya, betul. Ada gambar bunga sepatu. Ada bagian-bagian apa saja? Mahkota, sari, sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal cici, dekat bunga, tangkai bunga. Iya, jadi sudah tahu kan bagian-bagian bunga itu ada di perkembangbiakan generatif itu melalui proses penyerbukan dan proses pembuahan. Untuk yang proses penyerbukan itu tahapan awal dalam proses perkembangan tumbuhan. Dan apa sih penyerbukan itu? Apa sih? Ya, apa penyerbukan? Jatuhnya atau melekatnya ke kepala putih. Ya, jadi setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari itu atau sel kelamin jantan dan kepala putih, dan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan itu menghasilkan zigot. Zigot ini berkembang menjadi lembaga. Nah, setelah itu bakal biji akan mengembang bakal buah. Pada bakal buah ini berkembang menjadi daging buah. Nah, pada zigot yang berada di dalam biji tadi dinamakan calon tanaman baru. Nah, seperti itu cara perkembangbiakan secara generatif. Apakah sudah paham? Sudah. Dari tumbuhan itu
hanya berkembang di Indonesia, akan tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Nah, dari negara Indonesia, Malaysia, Kamboja, di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah gambar bendera-bendera yang ada di ASEAN atau di Asia Tenggara. Nah, siapa yang tahu ASEAN itu apa? ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Iya, betul. Jadi sebuah organisasi internasional yang beranggotaan di Asia Tenggara. Dan ada yang tahu tujuan dibentuknya ASEAN? Ya, Mbak Irma. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial budaya dalam keamanan Asia Tenggara. Ya, itu adalah tujuan Asia Tenggara. Nah, negara ASEAN ini terdiri dari negara apa saja? Malaysia, Ya, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor, ya. Nah, ada 9 negara. Nah, dari negara ASEAN tidak langsung bergabung dengan organisasi ASEAN, akan tetapi ada pendiri ASEAN, negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, berdirinya pada tanggal 18 Agustus 1967. Nah, sekarang kalian baca dan kalian pahami bacaan yang ada di buku siswa. Sudah, nanti boleh maju ke depan untuk memutar ini dan menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan didiskusikan sama kelompok. Boleh berdiskusi tapi harus tetap jaga jarak. Nah, silakan untuk dibaca. Sudah anak-anak? Kalau sudah, perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, siapa yang mau maju duluan, kelompok mana? Satu dulu. Ya, Mbak Irma. Maju. Silakan memutar. Ini, putar. Singapura. Berarti Singapura. Bacakan pertanyaan yang ada di sini dan jawab pertanyaannya. Penduduk Singapura berasal dari mana? Melayu, India, Eropa. Ya, Melayu ya, bukan Melayu. Nah, silakan Ibu. Silakan kelompok 2 maju. Ya. Ayo, kita. Kamboja. Nih, Kamboja. Silakan dibacakan dan jawab. Kamboja berbatasan langsung Dengan negara Vietnam. ya, negara Kamboja itu berbatasan dengan negara Vietnam. Apakah sudah paham anak-anak? Nah, sekarang apa yang kalian pelajari pada hari ini tadi? Pokok Terus ya, terus mengenai negara-negara ASEAN. ya, betul. Belajar tentang bukti pokok, perkembangbiakan secara generatif dan mengenal negara-negara ASEAN. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan hari ini apa? Iya. Nah, jadi kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Mungkin akan tumbuhan yang kita rawat atau kita tanam itu bisa menjadi sumber makanan bagi kita, agar kita itu tidak mati karena kehabisan sumber makanan. Nah, cukup sampai di sini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.